Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik, Ustazah. Ada pertanyaan yang masuk. Ustazah, kami berencana untuk melaksanakan umrah bersama keluarga, termasuk anak kami yang masih balita. Namun, banyak sekali bisikan untuk tidak mengajak anak karena akan tidak memaksimalkan dalam beribadah. Hal itu membuat kami ragu. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Mohon sarannya. Baik, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, ketika kita mendapati keraguan di dalam kehidupan kita, apapun itu masalahnya, maka sikap kita yang pertama kali harus kita lakukan adalah meminta ketetapan keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada keraguan, mau pilih A atau B, mau berangkat apa enggak, berangkatnya sama anak-anak apa enggak, minta sama Allah. Ya, bangun di malam hari, berdoa sama Allah. Ya Allah, tolong mantapkan hati saya. Ya, mantapkan hati keluarga saya. Mana yang lebih baik? Ya, mana yang lebih baik? Apakah anak dibawa untuk umroh atau ditinggal? Ya, semua masalah kehidupan, Ibu. Karena pada hakikatnya saya sering berkata bahwa hidup itu adalah perputaran antara doa dan sabar. Ya, doa. Kalau kita punya kebingungan, berdoa sama Allah. Tunggu jawabannya, sabar. Gitu terus. Kalau ada problem depan kita, berdoa. Kapan ada solusinya? Sabar. Sudah, doa sabar, doa sabar. Ya. Dan saran saya begini, kalau Anda memutuskan tidak membawa balita ya dengan harapan bisa maksimal ibadah di sana, belum tentu. Ya, kenapa? Karena terkadang kalau anaknya nggak diajak, itu juga apa? Jadi kepikiran, ya. Konsentrasinya di sana tidak bisa lebih fokus dibandingkan bawa anak. Ya, pengalaman ini saya cerita pengalaman kami. Ya, kami pernah membawa anak-anak ya umroh. Bahkan waktu itu Aisyah itu ikut haji. Jadi kalau di Yaman, masya Allah, Allahumma barik, dulu kami hajinya naik bis. Ya, dan anak-anak usia 2 tahun tuh boleh ikut. Saya masih ingat dulu anak kami usia sekitar 2 tahunan ya ikut hajian. Ya. Apakah kemudian kita di sana akhirnya repot? Alhamdulillah tidak. Yang paling penting itu ibu-ibu, yang paling penting itu banyak-banyak berbaik sangka sama Allah sebelum umrah. Itu catatan bagi teman-teman yang mau umrah. Yang mau umrah, yang mau haji, tolong perbesar rasa baik sangkanya kepada Allah. Berhusnudzon kepada Allah. Dari mulai di tanah air. Ya, jangan ada nanti gimana. Sudah, tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian punya keinginan, maka bertawakallah kepada Allah. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita, ya. Kemudian nanti, ya istihara. Kalau jawabannya ternyata tidak membawa anaknya, maka titipkan anak tersebut ke orang yang bisa dipercaya. Baik, begitu ya. Kalau jawabannya bawa, sudah berbaik sangka sama Allah. Nanti gimana Ustazah di sana? Bagaimananya mikir nanti. Ya. Karena kadang masya Allah anak-anak balita ini kalau dia di Masjid Nabawi ya, seumpamanya tidak bisa masuk ke dalam masjid, seumpamanya ya. Karena peraturan di akhwat dan ikhwan itu berbeda ya akhwat. Peraturan di akhwat zaman dulu tuh ketat, tapi zaman sekarang saya melihat ada juga ibu-ibu yang bawa balita ke dalam. Ya, itu kita sebagai seorang ibu kalau bawa balita maka kita harus membawakan mainan yang banyak. Ya,
Dulu waktu saya dan suami mengajak balita, waktu kami mengajak balita, anak-anak kami masih kecil-kecil, itu kami bawakan balon yang banyak. Balon tuh dengan berbagai macam bentuknya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bulat, ada yang love itu macam-macam lah. Ya, plus pompanya. Ya. Itu waktu itu ikut umroh Ramadan. Ya. Jadi selama kita tarawih, sholat tarawih di dalam itu, anak-anak sibuk dengan anak-anak yang lain. Sibuk ngapain? Sibuk mompain balon. Iya. Itu mainan, makanan, itu juga makanan buat anak-anak, yang bawa anak-anak itu bawa yang banyak. Ya. Bukan pikirannya bukan cuma buat anak kita, tapi buat anaknya orang lain. Nah, biasanya ini akan sangat membantu kita agar anak kita happy, bahagia, dan bisa bersama anak-anak yang lain. Apalagi sekarang di Masjid Nabawi itu sudah disediakan penitipan anak-anak. Ya, kalau ibu-ibu masuk dari pintu 25, maka penitipan anak ada di dekat pintu 25. Di situ ibu-ibu bisa memasukkan anak-anak ibu, insya Allah free, gratis, dengan jam yang sudah ditentukan. Masya Allah, anak-anak bisa bermain ya. Di situ ada tempat bermain yang nyaman, yang aman, yang bersih, Masya Allah, dan ada yang menjaganya. Masya Allah. Nanti kalau di Masjidil Haram bagaimana Ustazah? Bagi teman-teman yang membawa anak balita, kalau bisa sholatnya, kalau memang di dalam tidak penuh, di dalam lebih baik. Tapi kalau sudah penuh jangan memaksa. Ya, naik ke atas rooftop, naik ke atas atap itu. Di situ insya Allah lebih ada area anak-anak kita untuk bisa berlari-lari. Tidak apa-apa. Insya Allah di sana tidak ditemukan orang dewasa menghardik anak-anak nggak boleh masuk masjid. Ya nggak ada ya. Mungkin kalau di Indonesia kita pernah menemukan ya anak-anak ikut ke masjid, bapak-bapak bilang, anaknya gitu kan ya, besok nggak usah ikut ke masjid. Ya itu mungkin kita bisa menemui hal-hal yang begitu. Tapi kalau di sana insya Allah nggak ada, insya Allah. Bahkan kadang anak balita itu masya Allah ya, kita bawain apalah misalnya permen susu gitu buat anak-anak kita dan anak-anak kaum muslimin. Ya anak kita menurut kami itu bisa kita ajarkan anak kita untuk latihan sedekah. Ya latihan sedekah. Ya jadi orang Arab yang saya lihat rata-rata dari kecil anak-anak itu sudah dibawakan kurma 1 dus, terus mereka suruh berbagi. Ya Masya Allah. Jadi memang sedekah, kenapa mereka itu sampai hari ini tuh hobi bersedekah? Karena dibiasakan dari orang tuanya. Ya orang tuanya memfasilitasi anak-anak untuk pandai-pandai bersedekah. Masya Allah. Jadi tadi ya silahkan sholat dulu ya. Minta sama Allah ketetapan seperti apa yang terbaik. Jawabannya ada 2. Jawabannya yakin mantap bawa anak, berarti dia harus berhusnudzon kepada Allah. Nggak bawa anak, dititipkan anaknya ke orang yang bisa dipercaya. Wallahu ta'ala alam. Ya, begitu ibu-ibu, semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk kita semuanya juga bisa kembali ke tanah suci. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.